Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita makin terus bersemangat di ujung-ujung Ramadan yang akan meninggalkan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan Ramadan kali ini sampai 30 Ramadan. Hadirin, sembari kita beriktikaf, pasangkan niat, karena iktikaf itu tidak akan dinilai kalau kita tidak meniatkan atau melafadzkan niat kita beriktikaf di dalam rumah Allah ini. Imam Syafi'i itu sampai 50 kali beriktikaf, dalam artian 50 macam beliau beriktikaf di dalam masjid. Niatnya itu sampai 50 kali, berbagai macam niat. Di samping kita juga meniatkan iktikaf di dalam masjid, kita juga berniat untuk mudah-mudahan menambah ilmu di sela-sela kita duduk di dalam rumah Allah ini, dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat kita manusia itu menginginkan agar kita diberikan kemudahan, baik kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Walaupun dulu ada diceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 itu, ada sekelompok orang datang ke tempat wukuf, dia menyampaikan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Jadi ada sekelompok orang itu meminta kepada Tuhan, katakan di situ Rabbana, agar diberikan kebahagiaan, kesuburan, ketenangan di dalam dunia. Wa ma lahu fil akhirah. Tapi enggak penting untuk di akhirat. Dia hanya menginginkan kebahagiaan dunia, dan itu juga dilakukan oleh orang musyrikin. Dia meminta hanya kebahagiaan di dunia saja, dia enggak minta kebahagiaan di akhirat. Terserahlah akhirat bagaimana, dan mereka pun sebagian tidak meyakini adanya akhirat, sehingga mungkin itu yang menjadi penyebab dia tidak meminta kebahagiaan di akhirat. Makanya beda dengan kita. Setelah itu datang kelompok orang mukmin yang berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian orang mukmin datang juga ke tempat wukuf, dia meminta, ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan bahagiakan kami di akhirat. Namun hadirin sidang jamaah, sesuai dengan perjalanan waktu yang kita jalankan, ada sebagian kadang-kadang ya hidup di dunia itu kan seperti putaran roda, kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Nah, bagaimana apa konsep ketika kita berada di bawah kita tetap bahagia, berada di atas pun tetap bahagia? Rupanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita. Allah memberikan konsep. Jadi tipnya itu langsung dari Allah. Dan ini didapat di dalam surat Al-Laili. Kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dimudahkan kehidupan ketika kita hidup di dunia, dan dimudahkan kita ketika hidup di akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 konsep, Pak. Ada 3 tip kalau kita ingin hidup dibahagiakan di dunia
dan dibahagiakan di akhirat. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta, yaitu apa itu a'ta? A'ta itu adalah uang keluar. Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia, dimudahkan dengan urusan dunia dan urusan akhirat, itu perbanyakkan a'ta, perbanyakkan uang keluar. Mungkin berbeda dengan konsep kita, karena konsep kita di dunia ini, kita manusia ini tentu hampir lazimnya kita manusia, menurut logika kita itu, kalau ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, apalagi dunia, perbanyakkan uang masuk. Tapi kalau Allah, kalau konsep Al-Quran, perbanyakkan uang keluar. Apa itu a'ta? A'ta didefinisikan oleh para ulama, memberikan sesuatu yang sesuatu itu lebih kecil dari apa yang kita simpan. Memberikan sesuatu yang sesuatu itu lebih kecil dari apa yang kita simpan. Intinya apa? Biasa kita kalau kita mengeluarkan itu mungkin sedikit daripada penghasilan kita. Dan Allah itu pun nggak minta banyak-banyak. Allah itu hanya minta, kalau misalnya yang wajib-wajib itu hanya minta 2,5%. Nggak banyak Allah minta. Dan itu pun untuk kebahagiaan kita. Katakanlah kalau kita ada gaji per bulan mungkin 1 juta, 1 juta, berarti itu Allah hanya minta 2,5%. Berarti 2,5% dari 1 juta ada sama dengan 25.000. 25.000 untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Kalau 10 juta berapa? 250. 250.000. Itu diminta oleh Allah. Nah, itu yang wajib-wajib. Katakanlah seperti zakat. Kalau yang sunnah terserah kita. Kalau yang sunnah itu terserah kita. Infak, sedekah itu terserah kita memberikan kepada, berapa nilainya itu terserah kita. Kenapa? Berapa yang ikhlas kita. Makanya kadang-kadang Pak, kalau kita lihat di masjid-masjid, kalau sudah datang celeng masjid itu, kalau ada orang yang memberikan sedekah atau infak yang Rp2.000 atau lebih kecil, itu biasa dilipat-lipat dia. Copeng 2.000 dilipat-lipat. Setelah dilipat baru dimasukkan ke lubang masjid sambil ditutup lagi. Karena ditutup dalam bentuk celeng, tutup. Yang kadang-kadang buat tutupnya lubang-lubang nampak le. Karena akhirnya baru di lubang. Itu mungkin kalau ada yang memberikan sedekah atau infak sekitar 2.000. Tapi beda kalau orang yang memberikan sedekah di atas itu. Kalau uang merah itu biasanya enggak ada model lipat-lipat dia. Mungkin kalau ada lipat, sekali lipat saja langsung trend. Itu terserahlah kepada keikhlasan kita. Karena keikhlasan itu yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Allah itu hanya minta sedikit daripada penghasilan kita untuk kebahagiaan kita. Dan orang yang memberikan, andai kata misalnya kita titipkan kepada orang lain, ada wasilah misalnya, Ustaz tolong ini sampaikan kepada bapak itu yang membutuhkan. Misalnya kita sahibul mal, kita yang punya uang, karena kita enggak sempat bertemu beliau, kita titipkan kepada orang lain, tolong titipkan ke bapak itu karena bapak itu membutuhkan. Itu orang yang menyampaikan itu bahagianya luar biasa. Setelah diberikan, orang yang menitip itu diberikan, yang berterima kasih itu berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang dititipkan tadi. Orang yang menerima dia akan mengatakan terima kasih Ustaz. Padahal Ustaz itu bukan sahibul malnya, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena diucapkan terima kasih tadi. Apalagi orang yang memiliki uang sahibul mal itu. Jadi berapa orang yang sudah dibahagiakan oleh orang yang suka memberi uang keluar. Makanya kalau uang keluar itu biasa pun kalau kita mengeluarkan itu jarang kita berpikiran Pak. Tapi kalau uang masuk itu kepikirannya banyak. Misalnya kita sedang duduk masuk di dalam HP kita, di banking kita cap 5 juta. Itu kepikiran kita. Kenapa kepikiran? Ini 5 juta ini akan kita bawa kemana nih? Ini sisanya ada berapa? Ini. Jadi banyak yang kita pikirkan. Apalagi kalau misalnya yang ada istri 2 Pak.
Yang ada isteri dua itu dia sembunyi-sembunyikan nyo kiban cara pengnya bek itu pedek inang pun. Akhirnya dia susah dia. Nah, intinya kalau ingin bahagia dunia akhirat, a'ta, perbanyakkan uang keluar daripada uang masuk. Dan jangan pernah jadi dengan orang pelit, Pak. Jangan sampai kita dikategorikan kepada orang yang pelit, karena orang pelit itu dibenci. Orang pelit itu istilah dalam bahasa itu bakhil. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh malaikat, dibenci oleh manusia. Manusia juga benci kepada orang pelit. Orang pelit pun benci terhadap orang pelit. Jangankan manusia, hewan pun benci kepada orang pelit. Kita lihat Allah mencela orang pelit. Bagaimana Allah mencela orang pelit? Kalau sudah kita berbicara tentang Allah itu pasti ada yang wajibnya. Katakanlah kita contoh zakat. Jangan usah zakat fitrah, zakat fitrah itu sedikit. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu kan wajibnya itu kita wajib mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisabnya dan sudah sampai whole-nya. Nisabnya itu ada sekitar 85 gram. 85 gram ada sekitar 27 mayam. 27 mayam dikalikan 3 juta adalah sekitar 70 atau 80 juta. Kalau seseorang sudah mendapatkan keuntungan 70 atau 80 juta, maka dia wajib membayar zakat. Artinya nisab sudah sampai. Intinya begini, kalau seandainya tahun 2022 dia buka toko, 2022 sampai 2023 dia mendapatkan keuntungan 70 atau 80 juta. Nah, apakah langsung bayar? Enggak langsung bayar dulu. Kenapa? Karena ada syarat yang kedua untuk membayar zakat, yaitu sampai whole. Jadi 2023 kita simpan uang itu sampai 2024. Kalau uang itu masih tersimpan 70 juta atau 80 juta, baru kita mengeluarkan zakat. Itu prosedur membayar zakat. Nah, seandainya misalnya ketika dalam perjalanan sampai 2024 nanti, 2024 ketika kita simpan uang itu dari 2023 sampai 2024, tiba-tiba di tengah perjalanan uang itu terpakai. Misalnya berobat ke Penang, misalnya berobat ke Malaysia, kemudian bayar haji, setor haji, atau ada yang umrah misalnya, atau ada yang kawin lagi misalnya, terambil uang itu untuk beli mahar misalnya. Ini ceritanya sudah ada izin dari ibu, sudah ada izin, kemudian kita ambil uang itu, kemudian kita menikah lagi misalnya, kan sudah terpakai uang itu. Nah, kalau sudah terpakai belum sampai tahun 2024, maka gugurlah zakat kita. Maka mudah lah. Tapi sudah dimudahkan prosedurnya oleh Allah sebab itu, tidak ada juga yang mau membayar zakat. High temci bagi zakat. Banyak cara dia agar menghindar dari zakat. Nah, kalau orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah cela dengan ayat Al-Qur'an, wa yutawwiqu ma bakhilu bihi fi yaumil qiyamah. Wa yutawwiqu ma bakhilu bihi fi yaumil qiyamah. Apa maknanya? Kalau ada orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantungkan di lehernya itu apa yang dia pelitkan itu. Jadi gecuk harta tanya yang kita pelitkan itu kemudian digantungkan di leher kita pada hari kiamat nanti. Ditafsirkan dalam hadis lain, apakah bentuk harta yang digantungkan? Rupanya bukan bentuk harta yang digantungkan, Mbak. Yang digantungkan itu adalah harta yang sudah diubah menjadi ular yang sangat berbisa, dan saking bisa ular itu, kepalanya itu sudah menjadi botak, dan dia sudah siap mencatuk kita sambil dia mengatakan, inilah harta yang engkau pelitkan itu. Artinya apa? Allah benci kepada orang yang pelit. Rupanya bukan Allah saja benci, malaikat juga benci, Pak. Malaikat juga benci kepada orang pelit. Saking bencinya malaikat kepada orang pelit, setiap pagi malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini doa bagi orang yang pelit. Orang yang enggak mau, dia ada uang tapi dia enggak mau infak, dia ada harta tapi dia enggak mau sedekah. Ini doanya. Ya Allah, hancurkan harta dia ya Allah. Ya Allah, bangkrutkan harta dia ya Allah. Ya Allah, habiskan uang dia ya Allah. Ya Allah, jangan berkahi rezeki dia ya Allah. Ini doa para malaikat.
kepada orang yang pelit, bakhil. Kemudian setelah malaikat benci, manusia juga benci, Pak. Upaji urang hana galak cik, Pak, urang treat. Kalaupun suka itu mungkin di awal-awal perkenalan, ban-ban meduri, ketika kita tidak mengenal karakter dia, itu mungkin ada perkawanan. Artinya belum tahu bagaimana karakter dia. Katakanlah ketika awal berkenalan dengan orang yang baru kenal itu, misalnya sudah kita ngomong-ngomong, sudah bicara, kemudian diajaklah ke warung kopi. Ketika diajak warung kopi, katakanlah si A dan si B ini. Si A mengajak si B karena baru kenalan, ajak minum kopi. Ini terjadi di luar Ramadan contohnya. Si A mengajak si B, ketika sampai di warung kopi, semua pesan, si A pesan, si B pesan. Si B rupanya banyak pesanannya. Setelah banyak pesanannya, ketika pas giliran bayar, si A selalu yang bayar, Pak. Si A tapi yang bayar. Si B nya pajuh-pajuh mentang. Bahkan nak trik lah. Bantu sudah waktunya bayar, trik si B bagaimana? Trik si B ni karena macam-macam, Pak, trik orang kena. Dia katruk watai bayi, kata kek bro ke, laki tak mah tak kujak payah ajak ke mana tak. Itu yang pertama. Nah, cik trik lain. Ketika pas datang kasir itu pura-pura terima telefon aja. Mudah-mudahan ini ada. Pas datang kasir pura-pura halo padahal enggak ada yang telefon. Tapi trik saja untuk mengambil bayi. Nah, si B ini setiap hari, besoknya diajak lagi sama si A. Pas diajak, si A juga yang bayar. Besoknya lagi ketemu lagi dengan si B, yakin saya si A enggak mau ajak lagi dia. Pakai peng tanya lebih bayi. Hang teh boleh pakai. Itu saking benci, enggak mau manusia juga enggak suka dengan orang pelit. Maka jangan jadi bakhil. Tapi ada yang lebih parah daripada bakhil, Pak. Kalau bakhil, uang kita ada uang, tapi uang kita enggak boleh mengalir untuk orang lain, itu bakhil. Tapi ada yang lebih parah daripada bakhil, namanya syuh namanya. Kalau bakhil, uang kita enggak boleh keluar untuk orang lain. Kalau syuh, uang kita enggak boleh keluar untuk kita. Yang kiban pernah dia ni bata Aceh. Peng tanya, hancur duit ke tanya. Ini kan parah ni. Jana orang lagi ni payah sidang lah dia. Masa uang dia enggak boleh keluar untuk dia. Hek dah pakai jak mubat tengku jak. Alah baiklah, jak dah mubat, jak. Cik jak mubat. Jak pakai peng dia. Kalau pakai uang orang lain itu baru mau dia. Ini manusia enggak suka dengan orang pelit. Kemudian jangankan manusia, binatang juga enggak suka ada orang pelit, Pak. Binatang enggak suka juga ada orang pelit. Coba Bapak lihat itu binatang kucing. Kucing itu ada zuk dia, ada perasaannya tingkat tinggi dia. Perasaannya itu tinggi dia. Dan dia juga ada sedikit pendendam kalau kucing. Makanya dia kalau dia memeong, dia minta makanan kepada orang pelit, orang krit kahek dia meong hayu je. Padahal kucing itu kan hanya minta sedikit, dan itu bukan asal yang dileke. Paling tulang, hai tengku, tolong pejut. Menyahana tolong ulai-ulai yang hana bajunya cin aja. Itu kalau kita mengerti bahasa kucing. Begitulah setiap dia meong, dia minta itu dia. Tulang. Dia enggak minta 1 kilo daging. Dia juga enggak minta 1 ikan yang utuh. Dia hanya minta sedikit, Pak. Tapi setiap datang ke tempat orang pelit hai je. Enggak mau dia. Awaslah. Kalau kita memperlakukan kucing semacam itu, lihatlah kucing itu ada pendendam. Nah, tipe pendendam. Nah, kalau tengah malam datang itu bukan lagi tempat dapur yang dia serobot, semua tempat dia akan serobot. Partner makanan dicakatnya. Itu kucing. Bahkan yang lebih parah lagi, dia akan menyetel, dia nyopat kutuh malamnya. Ini minyak. Makanya kadang-kadang ada kotoran di atas kasur, di atas sofa. Itu kenapa? Karena interaksi kita, malah kita dengan kucing itu enggak bagus, Bang. Tapi coba dipraktekkan, datang kucing. Saya ada kucing di rumah kita berikan dia makan. Setiap dia meong kita berikan makan dia. Yakin saya, ketika dia buang kotoran dia akan memilih keluar. Dan itu sudah saya praktek. Coba dipraktek nanti, Pak. Karena kucing itu ada perasa dan ada pendendam dia.
Dan kucing itu dia suka sekali makan yang mencuri-mencuri, Pak. Hampir rata yang dia makan tu, makanan yang dia makan itu hasil curian. Maka haji pegah, nah yang pegah pekerja AMI berhat, akhirnya gelak cuma-curu, suka mencuri. Makanya kalau ada kotoran-kotoran yang agak menyengat sedikit, itu mungkin hasil curian. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, konsep pertama kalau kita ingin bahagia menurut Allah, ingin bahagia dunia dan akhirat, yang pertama adalah a'ta, suka kita memberi. Apalagi hadirin sidang jamaah dalam bulan Ramadan ini, luar biasa balasannya. Saking Allah balas itu, setiap sedekah yang kita berikan Allah langsung yang balas. Allah langsung yang balas selama dalam bulan Ramadan ini. Maka jangan tinggalkan amalan sedekah ini, apalagi dalam bulan Ramadan, apalagi bertepatan dalam bulan Ramadan, hari Jumat, dan pas pula Lailatul Qadar. Luar biasa balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, konsep bahagia menurut Allah yang kedua adalah wattaqa. Apa itu wattaqa? Takwa. Apa itu takwa? Imtithalu fi awamirillah wajtanabu min nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Nah, maka takwa itu satu konsep, Pak. Bagaimana satu konsep? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Bayangkan, alhamdulillah kita hari ini sudah salat subuh. Salat subuh ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai salat subuh, jangan pula melanggar syariat Allah, jangan pula melanggar perintah Allah. Bagaimana melanggar perintah Allah? Melakukan maksiat. Apa maksiat yang paling sederhana, yang paling minim kalau kita datang ke masjid? Syab, jak masjid, sembahyang subuh. Selesai salat subuh, alhamdulillah sudah berdoa, kemudian kita keluar. Pas keluar, tiba-tiba kemuncak tiluk, tanya mirip dengan tiluk broker. Tamban tatuk pipah tiluk mah. Kenapa mana? Kata berangkat je, padahal kan tiluk kau yana. Itu yang paling sederhana, yang paling minim. Artinya apa? Itu bukan takwa namanya. Kenapa? Karena takwa dia enggak akan melakukan demikian. Takwa itu satu paket. Seandainya kita datang ke masjid, salat zuhur, salat asar, maghrib, pulang dari salat, kemudian kita masuk kamar, kemudian kita melihat hal-hal yang tidak baik atau yang tidak bagus, itu bukan dinamakan takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah satu konsep, satu paket. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Maka ada ayat yang mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar setiap apabila ada kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang rezeki itu tidak sama sekali kita duga-duga, datang saja rezeki itu. Akibat kenapa? Akibat takwa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna. Apa itu wasaddaqa bil husna? Banyak ulama menafsirkan tentang wasaddaqa bil husna, tapi yang paling banyak, yang paling muktabar, yang paling masyhur, wasaddaqa bil husna adalah mempercayai tentang janji-janji Allah dan mempercayai tentang bagaimana azab-azab atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita mau datang salat subuh? Karena ada pahala. Apakah pahala bisa kita lihat? Enggak bisa kita lihat. Tapi kenapa? Karena ada keyakinan bahwasanya suatu hari nanti Allah akan membalas kita. Kenapa kita mau berpuasa dalam bulan Ramadan? Karena Allah sudah menjanjikan kita syurga, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumuli. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Bagaimana balasan yang Allah berikan? Syurga. Kalau kita tetap istiqamah dalam bulan Ramadan, istiqamah, selesai Ramadan istiqamah, maka pahala yang akan Allah berikan adalah kita akan memasuki, ketika kita masuk dalam syurga, kita akan memasuki pintu yang disediakan oleh Allah, pintu VIP yang bernama Ar-Rayyan. Sudah nampakkah Rayyan? Belum nampak. Kenapa kita yakin? Itulah tadi wasaddaqa bil husna. Kita meyakini janji-janji Allah. Kita meyakini akan azab ataupun ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang tidak berpuasa, apabila sengaja dia berpuasa dalam satu hari, dia tidak sengaja, dalam artian dia sengaja,
sengaja tidak berpuasa, bukan karena unsur syar'i, bukan karena dia dalam perjalanan. Kata Rasulullah SAW, seandainya dia mengganti hari yang dia tinggalkan itu, yang tidak mau berpuasa itu, bukan karena sakit atau bukan karena safir, dia ganti 1000 tahun, kata Rasulullah, itu tidak akan bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa. Itu di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Kata Rasulullah SAW, kalau di akhirat nanti badannya, ini ada dalam hadis dikatakan Rasulullah itu dalam mimpinya itu diajak oleh 2 orang malaikat untuk melihat bukit, dan kemudian di satu bukit itu ada satu orang yang sedang diazab oleh Allah, dan diazabnya itu luar biasa, kepala ke bawah, kaki ke atas, kemudian dikuliti semua, urat-uratnya ditarik oleh malaikat, dan kemudian dari mulutnya itu keluar darah yang banyak sekali. Ditanya oleh malaikat, ya wahai malaikat, ini tamsilan apa? Ini siapa orang ini? Kemudian malaikat menjelaskan, inilah orang-orang yang apabila sudah masuk Ramadan ataupun ketika dia berada dalam bulan Ramadan, dia tidak mau berpuasa. Allah ancam seperti itu. Itu adalah janji-janji Allah dan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna. Tapi sebagian dari kita enggak meyakini. Lagi nyo dan kon. Nyo Puhan. Betul janji-janji Allah, betul ada surga itu, betul ada neraka itu. Mentang di tengah-tengah dia. Padahal Allah itu sudah mengungkapkan dalam Quran dan diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita, sebagian kita ini yakin kepada manusia, Pak, daripada yakin kepada Allah. Contoh misalnya, seandainya kita mau potong rambut, hanya tajak kouk dia. Ketika tajak kouk bertempat kouk, ketika tair dia, datang orang potong rambut tu kecak gunting, kadang ketek-tek dia, musuh lah boleh. Artinya pun menandakan tajam tak gunting lah. Yang tikin dah, gesah lah. Nah tu bayang buat oleh tanya, seandainya yang potong rambut itu anak yang pernah kita pukul dulu. Waktu SMP rupanya anaknya berat nakal. Akhirnya kita cutik je, tapoh je. Nah tu bayang, andai kata misalnya yang potong rambut itu anak yang pernah kita pukul dulu, seandainya kalau dia balas dendam, kira-kira habis tanya. Tapi dia santai macam mereka kau menyegekah, mesti gegah sak kau keliung. Kan bisa saja, ataupun kecak tikin diambil pisau itu, tengah mangat-mangat sak kau daku. Habis dia. Tapi dia yakin santai macam. Bahkan telaki nurut bang buh, diurut. Kemudian leh diurut, leh mana-mana tajuk peng long. Padahal itu kan detik-detik bahaya kita. Seandainya dia ada dendam kepada kita, selesai hidup kita hari itu. Tapi kita santai. Kenapa? Karena yakin tadi. Kita yakin kepada orang potong rambut, tapi kadang-kadang kita kurang yakin terhadap orang yang menciptakan orang potong rambut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, kita lebih yakin kepada vonis dokter daripada vonis Allah. Allah itu setiap hari, setiap detik memvonis kita dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kan vonis Allah itu. Allah setiap hari memvonis kita, hai, semua yang hidup itu akan mati, semua yang bernyawa itu akan mati. Tapi itu yang santai betul. Tapi kita lebih takut kepada vonis doktor. Tajak dia mau ubat doktor. Katakanlah kita datang kepada orang penyakit, doktor penyakit dalam. Ketika dilihat penyakit kita, Pak, nyo bapak stadium 4. Kayak aja umur bapak nak trip boleh. Mungkin 3 minggu tu nyan yom ketam. Bagaimana yom ketam? Akhirnya dia ada rasa takut. Kemudian dia beramal. Rupanya pan 3 minggu hana mati-mati cik kau. Artinya apa? Kita lebih takut dengan statement dokter daripada statement Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna itu adalah lebih meyakinkan diri kita bahwasanya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Ada azab kubur, ada nanti ketika hari kiamat. Semua yang kita lakukan ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil pun amal kita,
maka Allah akan balas. Sekecil-kecil pun kejahatan kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Bagi orang-orang yang telah melakukan 3 tip ini, kata Allah, maka dia akan dipermudahkan ketika dia hidup di dunia dan akan dipermudahkan ketika kita hidup di akhirat. Hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah dia 3 metode kalau kita ingin mempraktekkan, ingin hidup bahagia, dimudahkan kita di dunia dan dimudahkan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ikum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.